Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan sampai pada pagi ini. Kita mengawali di bulan yang baru, bulan Juni, tepatnya di hari Kamis 1 Juni 2023 ini. Berkat Tuhan selalu melimpah kepada kita. Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih, berkat Tuhan pagi ini saya terberkati dari kitab Mazmur 119 ayat yang ke-82. Hanya satu ayat saja, tetapi dapat menjadikan berkat bagi kita semuanya. Kita baca bersama-sama Mazmur 119 ayat 82, demikian bunyinya. Habis mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilakah engkau akan menghiburkan aku? Bapak Ibu yang terkasih, tepatnya pada hari ini kita mengawali bulan yang baru. Dan kita mengakhiri bulan yang Mei kemarin, hari kemarin, dan mengawali di bulan Juni ini. Tapi masih banyak yang mengganjal dalam hati kita. Orang-orang percaya dan timbul tanda tanya. Mengapa janji Tuhan itu belum juga tergenapi dalam hidup kita? Padahal kita sudah berharap kepada Tuhan. Setiap kali kita berdoa, kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Pergumulan kita, pribadi lepas pribadi. Tetapi sepertinya kita itu lama sekali menunggu-nunggunya. Tuhan tidak mendengarkan dan tidak menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin itu semuanya adalah proses dalam kehidupan kita untuk menantikan janji Tuhan. Tidak semua orang percaya menyadari bahwa antara janji sampai kegenapannya Tuhan itu membutuhkan waktu. Dan Tuhan itu memakai waktu yang membentuk dan memproses kita agar kita semakin dewasa rohani. Mengajar kita untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Kita percayakan kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya tidak seharusnya ragu dan bimbang terhadap apa yang Tuhan telah janjikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya Tuhan tidak akan memberikan langsung kepada kita, tapi melalui proses. Kita diajarkan untuk bersabar, untuk menantikan janji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan yang berjanji Dia pasti akan menggenapinya. Sebab Dia bukanlah manusia biasa sehingga Ia berdusta. Tuhan adalah anak manusia yang dihadirkan kepada kita oleh Bapanya yang di surga. Ia berfirman dan melakukan atau berbicara, dan Tuhan menepatinya. Kita buktikan janji Tuhan ini yang dikatakan yang ada di dalam Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama, demikian bunyinya. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini firman Tuhan yang begitu indah di dalam Bilangan 23 ayat 19 ini.
yang menyatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia biasa. Ia adalah anak Allah yang selalu menepati janjinya. Tuhan akan memberikan saat kita betul-betul mengharapkan. Bapak Ibu yang terkasih, yang harus diperhatikan adalah harga yang harus dibayar untuk kita melihat janji Tuhan itu digenapi. Bagaimana sikap kita dalam mengharapkan kegenapan janji Tuhan? Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, pegang teguh janji Tuhan. Dan yang kedua, jangan terpengaruh oleh situasi atau keadaan yang kita alami. Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih, yang pertama ini kita diharuskan untuk memegang janji Tuhan yang teguh. Kalau kita tahu bahwa yang berjanji itu adalah Tuhan, bukan manusia, maka tidak ada hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi. Misalnya, benarkah mujizat Tuhan itu masih ada? Benarkah kasih Tuhan itu selalu menyertai kita? Benarkah penyakit kita itu disembuhkan? Sanggupkah Tuhan memberikan mujizatnya saat kita jatuh, saat kita lemah, saat kita sakit? Dapatkah Tuhan Yesus itu memulihkan ekonomi dalam keluarga kita? Seharusnya pertanyaan kita bukan itu Bapak Ibu. Seharusnya pertanyaan kita dalam diri kita sendiri adalah, apa yang perlu berubah dalam hidup kita? Sudahkah hidup kita itu berkenan kepada Tuhan? Karena itu jangan pernah memberontak saat dalam proses. Tuhan akan menepati janjinya. Janji Tuhan kepada kita satu dengan yang lain itu tidak sama. Tuhan akan memberikan di saat kita betul-betul lemah, tak berdaya. Kita serahkan kepada Tuhan. Cukup sampai di sini. Apa yang kita alami, Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, jangan terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Setelah kita tahu ada janji Tuhan, maka fokus kita harus pada janji Tuhan itu, bukan pada situasi atau kondisi yang kita alami sekarang ini. Mungkin ekonomi keluarga kita, mungkin hubungan keluarga kita, mungkin hubungan dengan sesama kita. Itu yang memproses dalam pengharapan kita, dalam pertumbuhan iman kita. Sekalipun hari-hari yang kita jalani itu tampak berat, ada masalah dan kesulitan, tapi jika arah pandangan kita itu senantiasa tertuju kepada Tuhan dan janji-janji Tuhan terhadap hidup kita, kita tak akan menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah bahwa waktu Tuhan itu bukan waktu kita, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tetaplah belajar untuk selalu berharap dan bersyukur senantiasa setiap hari. Dan semakin kita bersyukur, semakin kita beroleh kekuatan untuk menanti-nantikan Tuhan. Demikianlah berkat Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, saya juga terberkati di dalam Roma 5 ayat 4. Kita baca ya Bapak Ibu ya, Roma pasal 5 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini firman-Mu mengajarkan kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk menantikan janji-janji Tuhan. Di dalam pengharapan kami senantiasa Tuhan, ajarkan kami untuk tetap setia dan berpegang teguh pada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pada waktunya nanti akan indah pada waktunya. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan di dalam proses kehidupan kami ini, kami belajar untuk tetap tekun dalam pengharapan kami. Kami belajar untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun di dalam pergumulan kami, situasi hati kami, ajarkan kami Tuhan untuk tetap selalu bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan perjalanan hidup kami pada hari ini. Dari pagi ini sampai malam nanti, kami serahkan ke dalam Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, di dalam kami melalui kegiatan kami, rutinitas kami pada hari ini. Tapi kami percaya dan yakin Engkau sanggup memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat Allah GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Kemendung. Engkau Tuhan tilik satu persatu, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberikan kelegaan, memberikan senantiasa berkat Tuhan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan, berkatilah Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam nanti, ke dalam tangan Tuhan. Baik itu berkat kesehatan, berkat jasmani kami, berkat sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percayakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.